Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Matrois Ali Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputaran kesehatan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas itu tentang perbedaan penyakit asam lambung. Karena asam lambung itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini ataupun yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu teman-teman ya. Biar nanti setiap kali saya mengupload video, teman-teman akan mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan dari channel ini bahwa saya ini udah upload video teman-teman. Oke, jika teman-teman udah subscribe-nya, terima kasih banyak. Semoga ya kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi gini teman-teman, di Pepsia organik itu eh, apa ya? Ada apa gangguan di lambung bagian atas ya. Jadi dia itu ada luka teman-teman ya. Di Pepsia organik itu dia ada luka di lambung kita. Jadi kadang merasa perih ya. Sama halnya dengan kalau misalkan kita sariawan teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lagi sariawan nih, kita mau minum ataupun mau makan itu udah pasti perih banget ya. Jangankan makan minum, mau mingkem aja kayaknya perih banget teman-teman. Nah, sama dengan lambung kita kalau misalkan lagi luka itu jangankan apa ya makan atau minum itu udah pasti kerasa perih. Jadi serba salah teman-teman ya. Kalau misalkan kita makan salah, nggak makan lebih salah teman-teman ya, karena ya itu perih banget ya, itu yang namanya dispepsia organik teman-teman. Jadi ada luka di misalkan di beberapa titik ya di lambung kita ataupun di keseluruhannya nih lambung kita lagi luka ya. Dan eh, cara untuk apa proses penyembuhannya itu juga lumayan lama lah ya, bisa katanya. Jadi pengobatannya juga ya lumayan begitu lama. Soalnya kalau misalkan kita sariawan juga teman-teman itu pasti lama ya, lama banget, lama banget itu untuk sembuh. Sama apalagi lambung kita kalau misalkan lagi luka itu ya lumayan lah ya untuk pengobatan lama, karena lambung kita itu kan selalu basah teman-teman. Jadi kalau misalkan luka itu ya susah gitu ya keringnya. Jadi tapi bukan berarti nggak bisa sembuh, bisa sembuh, nggak berbahaya juga, itu pasti bisa sembuh teman-teman ya. Cuma ya butuh proses lah ya, cuma butuh proses ya intinya. Jadi untuk mengobatinya juga kalau misalkan lambung kita lagi luka, biasanya saya dulu sih cuma pakai apa, kunyit ya teman-teman, atau teman-teman bisa ke dokter lah, pasti nanti di dokter dikasih obat luka lambung ya. Jadi kalau misalkan mau pakai herbal kunyit, jadi kunyit itu fungsinya emang untuk mengobati luka ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada luka di bagian luar juga, kalau misalkan di tangan, ke iris apa, coba deh pakai kunyit, itu pasti cepat keringnya. Jadi selain bisa melukai mengobati luka juga, kunyit itu bisa untuk meliputi ya lapisan-lapisan lambung, karena sifatnya itu kan menempel ya kunyit. Jadi bagus teman-teman untuk penyembuhan radang di lambung teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman, itu yang namanya dispepsia organik. Kalau dispepsia fungsional, dia ada apa ya? Nggak ada gejala teman-teman, nggak ada rasa perih, nggak ada apa ya, pokoknya nggak ada luka di lambungnya, cuma tetap dia ngerasain yang namanya mual ya, memuntah, terus apa sih, dada sesak gitu ya. Itu dispepsia fungsional teman-teman. Jadi dia itu nggak ada luka, cuma ya terus si asam lambungnya itu terus keluar gitu ya, terus banyak si asam lambungnya itu terus-terusan keluar. Makanya kadang suka sesak ya di bagian dada ataupun
pengen muntah, mual, padahal perut kita kerasa nggak apa-apa nih, yang nggak ada perih, nggak ada apa-apa, tapi kok sesek gitu ya, mual gitu. Nah itu dispepsia fungsional teman-teman. Kalau dispepsia fungsional itu ya cara mengatasinya juga ya penyebabnya juga dari ya makan yang tidak teratur lah ya teman-teman. Semuanya juga mau dispepsia organik ataupun fungsional sama ya, dari pola makannya juga yang tadinya sembarangan ya. Kadang kalau misalkan orang sehat itu kan pasti ya yang namanya makan itu nggak teratur. Kadang sarapan pagi jam 7, kadang ada jam 8, kadang jam 10 baru makan kan. Terus yang harinya kadang telat juga, kadang jam 12, kadang jam 1 atau jam 2. Jadi nggak teratur. Makanya ya harus siap-siap lah kalau pola hidupnya seperti itu harus siap-siap menerima penyakit asam lambung ini teman-teman. Pasti karena si lambungnya itu kaget ya. Jadi waktu kemarin misalkan kita makan jam 7, terus besoknya kita makan jam 10 kan kaget dia, ibaratnya biasanya di jam segitu terus besoknya lagi jam segitu, ya nggak bener lah cara makan seperti itu ya, pola hidup seperti itu nggak benar teman-teman. Jadi harus ya perbaikilah pola hidupnya ya, dari pola makannya juga harus diperbaiki teman-teman, biar nggak apa ya biar nggak sampai terkena asam lambung itu. Jadi untuk fungsional itu seperti itu, dia tidak ada luka, cuma ya itu mual, pusing, kelengan, enak, dada sesek. Jadi kalau misalkan di area dada sini sesek, itu si asam lambungnya itu kan terus naik teman-teman, keluar dari otot esofagus ini ya. Karena orang yang punya gangguan asam lambung kalau misalkan lagi parah-parah banget, dia otot esofagus itu merenggang ya, nggak rapat ya. Jadi otot esofagus itu semacam kayak pintu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada apa sih makanan masuk atau minuman masuk, dia akan kebuka dengan sendirinya ya. Dia akan buka terus masuk si makanan, begitu si makanan udah masuk dia akan tutup lagi dengan cepat gitu. Makanya kalau misalkan lagi ada masalah di bagian lambung kita dan si otot esofagusnya ini kendor ya. Jadi dia itu walaupun makanan udah masuk, dia nggak rapat lagi seperti biasanya gitu ya, karena sedang bermasalah ya, lemah si otot esofagus ini. Jadi dia renggang aja, makanya si asam lambung ini terus-terusan keluar gitu teman-teman. Ke area dada, ke kerongkongan ya, yang membuat luka juga kadang ada di kerongkongan. Soalnya asam lambung itu sifatnya korosi teman-teman, melukai. Jadi setiap organ tubuh yang dilewati sama asam lambung ini dia akan terlukai ya. Kayak di tenggorokan kadang suka terasa perih, di bagian dada juga ya perih ya. Nah itu iritasi ya akibat naiknya asam lambung itu teman-teman. Jadi kalau misalkan apa kita lagi otot esofagusnya lagi lemah, cara mengatasinya ya kita harus sering-sering latihan pernapasan diafragma ya teman-teman, biar si otot esofagusnya ini kuat lagi ya, biar nggak renggang lagi. Kalau misalkan udah kuat dia pasti rapat lagi teman-teman. Jadi gitu. Kalau misalkan di area dada di sini katanya suka masih sesek aja katanya, yaitu akibat dari asam lambung yang menumpuk gitu ya di bagian sini hingga ke kerongkongan. Terus kalau misalkan yang suka kelayangan ya sama, dari asam lambung juga. Terus dari pola pikirnya juga teman-teman ya, dari pola pikirnya. Kalau misalkan masih suka kelayangan, dari pola pikir teman-teman, jadi yang terus-terusan berpikir gitu teman-teman, yang pikirin yang aneh-aneh, yang cemas segala macam, sama ya. Jadi si otak itu kan terus-terusan berpikir. Sama halnya kalau misalkan tangan kita terus-terusan digerakin ya, itu udah pasti kerasa pegal banget teman-teman. Sama otak juga kalau terus-terusan bekerja, berpikir, dia capek, pegal ya, akibatnya seperti itu, pusing, kelayangan. Nah, dan itu pengaruh juga ke lambung kita teman-teman. Jadi si lambung dan pikiran kita itu berkaitan. Kalau misalkan lambung kita sedang bermasalah nih ya, naik ibaratnya si asam lambungnya ke kerongkongan sampai ke pokoknya menimbulkan sensasi-sensasi yang nggak enak lah, pasti otak kita akan merespon
timbul rasa cemas, rasa panik, gelisah. Kalau misalkan pikiran kita terus-terusan kayak gitu, nggak bisa kita handle, yang nggak bisa kita atasi, yang nggak bisa kita tenangkan, itu akan merespon balik teman-teman ke lambung kita untuk memproduksi asam yang lebih banyak, itu teman-teman. Makanya disebut dengan lingkaran setan ya. Jadi asam lambung naik, pikiran cemas membuat asam lambung kita naik, sama gitu, muter aja terus ya. Jadi cara mengatasinya kita potong bagian ibaratnya tengah-tengah lah, ibaratnya ke pikiran kita tenangin dulu pikiran kita. Kalau misalkan kita lagi panik, sebisa mungkin kita belajar relaksasi, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kalau misalkan udah tenang, itu pasti si lambung kita juga akan membaik teman-teman. Kalau misalkan pikiran kita udah tenang, pasti si lambung kita juga akan membaik. Nah, kalau misalkan si lambung kita udah membaik, kita perbaiki lagi dari pola makannya ya dengan benar, biar tidak menimbulkan membuat asam lambung kita naik lagi nih. Soalnya kalau misalkan asam lambung kita naik, udah pasti otak kita panik lagi gitu teman-teman ya. Perbaiki pola makannya, perbaiki pola pikirnya ya. Jadi perbedaan organik dan fungsional itu seperti itu teman-teman. Kalau organik dia ada luka ya di lambung kita ya, di beberapa titik ataupun di keseluruhannya nih lambung kita ada luka. Jadi kalau misalkan rasa perih banget perutnya, itu ada luka teman-teman ya. Nah, terus ya kalau misalkan fungsional itu dia ya tidak ada luka di lambung, cuma ya asam lambung itu terus terus naik gitu teman-teman, hingga membuat sesak, mual, pusing. Tapi di lambung kita itu tidak ada luka dan perut itu biasa aja gitu ya. Nah, itu fungsional teman-teman ya. Intinya jagalah 3P ya teman-teman ya, karena penyebab semua itu entah itu dari organik ataupun fungsional, penyebabnya yaitu pola hidup yang tidak teratur teman-teman ya. Pola hidup yang tidak teratur, jadi kita perbaiki lagi pola hidup kita perbaiki lagi ya. Karena pola hidup kita itu ya dari pola makan, pola pikir, dan pola keseharian kita, olahraga, terus ya berjemur, itu sangat bagus teman-teman. Olahraga juga setiap hari itu harus kita lakukan ya, minimal sampai keluar keringat lah. Kalau misalkan lagi parah-parah banget nih ya, nggak bisa untuk olahraga ya, di dalam rumah aja ibaratnya kita ya gerak-gerakin badan gitu biar nggak terlalu diem ya. Jadi kita gerakin lah badan kita, jadi jangan diem aja, itu yang ada nambah memperburuk ya, memperburuk keadaan kita teman-teman. Jangan diem ya, harus kita gerakin, harus kita gairahin lah tubuh ini ya, biar si pikiran kita itu juga nggak terlalu kacau ya, nggak terlalu kacau. Kalau misalkan kita berdiam diri, merasa rasa ya, merasa rasakan penyakit, aduh katanya kayak apa, ini sakit, oh itu udah pasti si otak kita juga kan udah pasti berpikir yang enggak kan ya. Itu udah pasti pikirannya udah macem-macem, udah aneh-aneh, yang membuat terus saja asam lambung itu naik, yang ada memperburuk ya, memperburuk diri kita teman-teman. Pokoknya ya, bikin happy lah ya, walaupun katanya susah happy, emang susah. Mau gimana kita happy, ibaratnya sensasi yang kita rasakan itu silih berganti kan ya. Udah sesak napas lah, udah kepala kelayangan lah, udah ini itu lah, udah banyak banget. Makanya juga disebut dengan 1001 sensasi ya, karena banyaknya sensasi yang silih berganti. Tapi ya itu kata saya juga, jangan berdiam diri ya, bersosialisasi, kita keluar ngobrol untuk membantu meringankan pikiran kita ya. Kalau misalkan kita udah ngobrol ya, sedikit-sedikit itu terlupakan teman-teman masalah yang ada di pikiran kita ini, dari rasa cemas, rasa panik ya. Walaupun nggak sekaligus itu ya, emang ya nggak apa-apa lah, perlahan, butuh proses semuanya juga teman-teman, butuh proses, nggak ada yang instan ya. Untuk penyembuhannya juga saya juga lama, kata saya juga teman-teman ya. Saya juga sakit kurang lebih 1 tahun teman-teman. Untuk masa penyembuhannya ya ada 3 bulanan mungkin ya. Jadi kalau untuk penyembuhan sampai totalnya mungkin ada 3 bulan. Tapi begitu saya tahu dulu ya tentang penyakit ini, saya pelajari dalam waktu 1 minggu itu udah membaik teman-teman ya, udah membaik, pokoknya udah
enak lah badan itu ya. 2 minggu udah mulai membaik terus, dan alhamdulillah sampai 3 bulan itu saya bisa sembuh teman-teman ya. Dan alhamdulillah lagi sekarang juga udah apa aja saya makan teman-teman ya. Jadi harapan saya membuat video-video ini ya tentang seputar kesehatan lambung dengan pengalaman saya ya, yang pernah saya alami, saya ceritakan teman-teman ya. Harapan saya pengen teman-teman juga bisa sembuh gitu ya dari penyakit ini, karena saya juga ngerasain ya betapa tersiksanya gitu ya dengan penyakit ini itu ya. Ya semoga harapan saya itu untuk membuat video-video tentang seputaran asam lambung ini bisa membantu lah teman-teman. Syukur-syukur sampai sembuh total, seneng banget saya lah kalau misalkan nyampe sembuh total teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, semoga bermanfaat video-video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.